Cara cerdik mendapatkan keledai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah ratusan kali Baginda Raja terhibur oleh kehadiran Abu Nawas. Ia pun berniat memberi hadiah kepada Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memanggilnya. Saat Abu Nawas sudah berada di hadapannya, Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, maukah kamu menerima hadiah dariku?" "Tentu saja mau, Paduka." "Apa hadiahnya, Paduka?" tanya Abu Nawas balik. "Seekor keledai yang bagus, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Wah, mau sekali, Paduka. Tapi apakah ada syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas. Aku memberinya sebagai ungkapan terima kasihku karena kamu sering menghiburku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun lega, sebab biasanya setiap diberi seekor hewan pasti ada maksud tertentu, seperti disuruh mengajar hewan itu untuk mengaji atau membaca. "Terima kasih, Paduka. Dengan senang hati saya menerimanya," ucap Abu Nawas dengan bahagia. "Baiklah Abu Nawas, sekarang silakan bawa pulang. Tapi pesanku cuma satu, jangan dijual atau disembelih," pesan Baginda Raja. Setelah keledai itu dibawa pulang, ternyata itu adalah seekor keledai pemalas. Tadinya Abu Nawas berharap keledai itu bisa membantunya mencari kayu di hutan. Namun harapannya meleset sangat jauh. Keledai itu justru menambah pekerjaannya, karena setiap pagi dan sore harus diberi makan. Andaikan boleh dijual atau disembelih, tentu Abu Nawas sudah melakukannya. Karena kesal, Abu Nawas pun sering menghukum keledai itu dengan cambukan. Setiap kali hendak masuk ke kandang, Abu Nawas mengetuk pintu terlebih dahulu, lalu mencambuk keledai tersebut. Dan lama-kelamaan si keledai pun hafal kebiasaan tersebut. Setiap mendengar pintu diketuk, ia langsung meloncat-loncat ketakutan dan mencoba untuk kabur. Namun selalu gagal karena lehernya terikat tali. Suatu ketika Baginda Raja ingin datang untuk melihat keadaan keledai pemberiannya itu. Melihat kesempatan, Abu Nawas pun melepas tali pengikat leher keledai sebelum Baginda Raja tiba. Sesampainya Baginda Raja di rumah Abu Nawas, ia pun bertanya, "Di mana keledainya, Abu Nawas?" "Di kandang, Paduka," jawab Abu Nawas. Bagaimana? Bagus kan? Bulu-bulunya sangat indah. Itu yang membuatnya istimewa, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Wah, benar, Paduka. Saya juga sangat menyukainya, Paduka. Tapi sayang, Paduka, keledai itu punya kebiasaan aneh," jawab Abu Nawas. "Aneh? Mengapa selama aku memilikinya, aku tidak pernah melihat keanehan itu?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Begini, Paduka. Jadi setiap kali mendengar pintu diketuk, keledai itu tampak ketakutan, Paduka," jawab Abu Nawas. Karena merasa penasaran, Baginda Raja pun ingin membuktikannya. Ia kemudian menuju kandang bersama Abu Nawas. Benar saja, saat pintu diketuk, keledai itu langsung meloncat ketakutan. Dan karena talinya sudah dilepas, keledai tersebut berhasil kabur dan lari sekencang-kencangnya. "Waduh, bagaimana ini, Paduka? Keledainya kabur, Paduka," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Sudahlah, biarkan saja. Besok aku akan menggantinya dengan uang, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Dan akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas itu, ia terbebas dari beban memelihara keledai pemalas. Dan uang pemberian Baginda Raja, Abu Nawas pun membelikan seekor keledai yang benar-benar bisa membantunya mencari kayu di hutan.
Kisah selanjutnya. Istri khayalan. Dikisahkan, Abu Nawas dan istrinya sedang bertengkar hebat. Keduanya tidak ada yang mau mengalah, sehingga pertengkaran pun semakin memanas. Karena tidak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas pun akhirnya memilih meninggalkan rumah. Ia pergi ke sebuah hutan untuk menenangkan dirinya. Abu Nawas duduk di atas rerumputan sambil merenungi kejadian yang dialaminya tadi. Angin berhembus sepoi-sepoi membuatnya mengantuk hingga akhirnya ia pun tertidur. Namun tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik menghampirinya. "Duhai suamiku, mengapa kamu tidur di sini? Ayo kita pulang," kata wanita itu. Sontak Abu Nawas pun terkejut. "Apa? Tadi kamu memanggilku suami? Aku tidak salah dengar kan?" tanya Abu Nawas. "Sudahlah, jangan pura-pura. Ayo pulang, aku sudah siapkan makanan untukmu," balas wanita itu. Abu Nawas pun menuruti ajakan wanita tersebut dan pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas merasa heran karena ia tidak melihat istrinya. "Mana istriku? Kenapa tidak ada di rumah?" tanya Abu Nawas. "Kamu ini kenapa sih? Aku ini kan istrimu," jawab wanita itu. Wanita tersebut kemudian menghidangkan makanan dan mempersilahkan Abu Nawas untuk makan. Namun sampai malam hari, Abu Nawas masih diliputi rasa heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa istriku berubah menjadi wanita yang lain? Pikir Abu Nawas. Dan tak lama kemudian wanita itu pun mengajak Abu Nawas tidur. Saat berbaring, wanita itu mulai bercerita tentang suami pertamanya. "Suamiku yang pertama itu laki-laki yang baik dan penyayang," katanya. Abu Nawas pun bertanya, "Kalau begitu, aku ini siapa?" "Kamu itu suamiku yang kedua. Meskipun kamu tidak setampan suami pertamaku, aku berusaha menerimamu. Kamu seharusnya bersyukur punya istri sepertiku," jawabnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersinggung. Dengar ya, istri pertamaku juga tidak kalah cantik darimu. Dia adalah wanita terbaik yang pernah aku kenal," tegas Abu Nawas. Wanita itu pun marah dan pertengkaran kembali terjadi. Abu Nawas yang terbawa emosi akhirnya menendang wanita itu hingga terjatuh dari tempat tidur dan terjerembab ke lantai. Wanita itu pun tidak terima dan melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Saat persidangan dimulai, wanita itu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, aku ingin suamiku Abu Nawas ini dihukum penjara karena dia telah melakukan kekerasan terhadapku, Tuan Hakim." Tuan Hakim kemudian bertanya, "Kekerasan apa yang dilakukan suamimu kepadamu?" Wanita itu menjawab, "Saat kami berbaring di tempat tidur, dia menendangku hingga aku terjatuh ke lantai, Tuan Hakim." Tuan Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, benarkah demikian? Mengapa kamu tega berbuat kasar kepada istri keduamu?" Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Tuan Hakim, saya tidak melakukannya dengan sengaja, Tuan Hakim. Jadi begini permasalahannya sebenarnya, Tuan Hakim. Ketika kami berbaring di tempat tidur, dia menghadirkan suami pertamanya dalam percakapan, Tuan Hakim. Aku pun menghadirkan istriku dalam percakapan itu. Jadi seolah-olah ada 4 orang di atas ranjang, Tuan Hakim. Tentu saja ranjang menjadi sempit, sehingga istri kedua saya jatuh." Mendengar penjelasan itu, Tuan Hakim pun tak sanggup menahan tawa dan memutuskan untuk mengakhiri persidangan tanpa memberi hukuman apapun. Wanita itu tidak terima dan langsung melemparkan palu pengadilan ke kepala Abu Nawas hingga ia pun jatuh pingsan. Ketika Abu Nawas terbangun, ternyata ia kembali berada di hutan. "Aduh, alhamdulillah, ternyata semua ini hanya mimpi. Istriku tidak pernah menuntutku
apalagi melempar palu ke kepalaku, ucap Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, "aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. "Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu. 1 ikan besar, setuju?" Orang-orang pun tertawa kecil. Namun Abu Jahil tetap serius. "Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. "Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan." Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. "Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting," katanya dengan nada yang bijaksana. "Memang pelajaran apa itu?" tanya Abu Jahil penasaran. "Kesabaran," jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. "Kesabaran? Maksudmu gimana, Abu Nawas?" sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. "Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya? Belajar bersabar untuk menangkap ikan dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air." Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. "Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja, Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu. Tapi Abu Jahil tetap tidak puas. "Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali." Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa, Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu, Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal,
tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu. Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas, setidaknya tidak di depan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Entah dari mana, tak ada hujan, tak ada angin. Abu Nawas mendengar keluhan warga tentang seorang pejabat desa bernama Tuan Sempulur. Pejabat ini dikenal suka memakai uang kas desa untuk kepentingannya sendiri. Dia membangun rumah besar, membeli kuda mahal, dan bahkan mengadakan pesta mewah setiap bulan. Sementara warga desa kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan makanan. Warga sudah mencoba menegur, tetapi Tuan Sempulur selalu punya alasan. Ini untuk memperlihatkan citra desa kita kepada tamu-tamu penting, katanya. Tak ada yang berani melawan, sampai akhirnya Abu Nawas pun turun tangan. Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Sempulur dengan membawa sebuah kotak besar. Ia disambut oleh pelayan pejabat itu yang mengantarnya ke aula besar. Tuan Sempulur sedang duduk santai sambil menikmati buah-buahan impor yang mahal. "Ah, Abu Nawas, kamu datang tepat waktu. Apa yang kau bawa itu?" tanya Tuan Sempulur sambil menunjuk kotak besar yang dibawa Abu Nawas. "Ini adalah hadiah untuk Tuan Sempulur sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaan Anda memimpin desa, Tuan," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Sempulur pun tersenyum lebar. "Hadiah? Wah, kamu memang tahu bagaimana menyenangkan hati pejabat, Abu Nawas. Cepat tunjukkan padaku apa isinya." Abu Nawas pun membuka kotaknya dengan perlahan. Di dalamnya hanya ada segulung kain putih. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Tuan Sempulur. "Ini adalah kain kejujuran, Tuan," jawab Abu Nawas serius. "Kain ini sangat istimewa, Tuan. Konon hanya orang yang benar-benar jujur dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan yang bisa melihat keindahannya. Orang yang pernah berbuat curang tidak akan bisa melihat apa-apa, Tuan." Tuan Sempulur pun langsung penasaran. "Benarkah? Aku ingin mencobanya." Abu Nawas pun menggantungkan kain itu di depan jendela besar aula. "Silahkan, Tuan, katakan pada kami apa yang Anda lihat." Tuan Sempulur memandangi kain itu dengan penuh perhatian. Namun ia tidak bisa melihat apapun selain kain polos biasa. Ia mulai berkeringat dingin, tetapi tidak mau kehilangan muka di depan pelayan dan Abu Nawas. "Ah, tentu saja, indah sekali. Kain ini benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Warna-warnanya memancarkan kejujuran sejati," katanya sambil tersenyum lebar, meskipun dalam hati ia panik. Para pelayan yang berada di sana saling berbisik. Mereka juga tidak melihat apa-apa, tetapi takut dianggap tidak jujur, jadi mereka ikut memuji kain itu. Abu Nawas pun memperhatikan reaksi Tuan Sempulur dan berkata, "Wah, bagus, Tuan. Jika Anda bisa melihat keindahan kain ini, itu artinya Anda adalah pemimpin yang jujur dan tidak pernah menyalahgunakan uang rakyat, Tuan." Tuan Sempulur pun tersenyum kaku. Tentu saja. Aku selalu memimpin dengan kejujuran." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia pun melanjutkan, "Tapi, Tuan, ada satu hal lagi. Kain ini juga mempunyai kemampuan lain. Jika ada seseorang yang menyentuhnya dengan tangan kotor karena korupsi,
kain ini akan berubah warna menjadi hitam pekat, Tuan. Wajah Tuan Sempulur pun langsung pucat. Ia berusaha mencari alasan untuk tidak menyentuh kain itu. Oh, aku baru saja makan buah. Tangan ini pasti lengket. Lain kali saja aku menyentuhnya, katanya gugup. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ah, tidak perlu khawatir, Tuan. Saya membawa air untuk mencuci tangan Anda. Ayo, cobalah sentuh kain ini. Melihat warga desa yang mulai berkumpul di luar rumahnya, Tuan Sempulur tahu ia tidak punya jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyentuh kain itu. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia pun merasa lega. Namun Abu Nawas tiba-tiba berkata lantang kepada para warga yang mendengar dari jendela. Hei penduduk desa, kain ini sebenarnya hanyalah kain biasa. Tapi lihatlah bagaimana Tuan Sempulur begitu panik tadi. Itu tanda bahwa ia takut rahasia kotornya terbongkar. Warga desa yang marah akhirnya pun bersorak. Turunkan dia, kami butuh pemimpin yang jujur. Tuan Sempulur akhirnya terpaksa mengembalikan semua uang yang ia curi. Dan Abu Nawas pun berhasil mengajarkan pelajaran penting kepada semua orang, bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum puas menikmati teh sambil merenung. Kadang kain polos pun bisa menyingkap kebohongan yang besar. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau? Keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, jual saja keledai itu. Mana mungkin laku? Semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas, jawab Abu Nawas dengan putus asa. Ya titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku berikan upah 20% untuknya, usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. Lah kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya, gumamnya. Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih, ujar sang istri menasehati. Iya, kamu benar istriku, balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu, pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar, Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri? Tanya juragan hewan. Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas, terang Abu Nawas. Baiklah, aku akan membantumu, balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya, teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas, katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. Kalian salah, ini bukan keledai milikku.
Aku kesini juga untuk ikut menawarnya, ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. Aku tawar 50 dinar. Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi. Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal. Sang istri pun tersenyum simpul. Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan. Aku juga. Kesialan apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas terkejut. Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana. Cerita sang istri. Memangnya harga kurma 1 kilo berapa? Tanya Abu Nawas. Harganya 10 dinar suamiku, jawab sang istri. Lalu berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas lagi. Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar, jawab sang istri polos. Apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair uluh yang terkenal cerdik. Suatu hari ia menulis sebuah syair yang isinya mengkritik penguasa. Dengan lantang ia membaca syair tersebut di tengah pasar di hadapan banyak orang. Dan kebetulan seorang pengawal istana melintas di tempat itu. Pengawal itu langsung merebut kertas yang dibaca oleh Abu Nawas dan berkata dengan nada mengancam, "Akan aku laporkan perbuatanmu kepada Baginda Raja." Abu Nawas tanpa rasa takut hanya tersenyum santai sambil menjawab, "Oh, silakan saja." Pengawal itu segera pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia," lapornya, "Abu Nawas telah berbuat kesalahan besar, Paduka." "Memang Abu Nawas melakukan kesalahan apa?" tanya Baginda Raja. "Dia menulis sebuah syair yang isinya mengkritik Paduka dan bahkan membacanya di hadapan khalayak ramai," jawab pengawal tersebut sambil menyerahkan kertas syair itu. Baginda Raja pun membaca syair tersebut dengan wajah yang semakin memerah karena marah. "Kurang ajar, Abu Nawas harus diberi pelajaran," seru Baginda Raja. Dengan penuh emosi, Baginda Raja memutuskan untuk menangkap Abu Nawas sendiri. Sementara itu, Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya segera melarikan diri. Ia berlari ke sana kemari mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya ia melihat sebuah majelis yang dipenuhi para ulama yang sedang berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku. Aku sedang dikejar oleh seorang penguasa zalim," pinta Abu Nawas dengan penuh harap. Para ulama yang tidak mengetahui cerita sebenarnya menyuruh Abu Nawas duduk di tengah-tengah mereka agar tidak terlihat. Dan tidak lama kemudian Baginda Raja tiba di tempat itu. Melihat para ulama yang dihormatinya, Baginda Raja sempat merasa segan. Namun karena emosi ia memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Para ulama itu tidak tahu bahwa penguasa zalim yang dimaksud Abu Nawas adalah Baginda Raja sendiri. Dengan polos salah seorang ulama menjawab, "Oh, Abu Nawas ada di sini. Dia sedang bersembunyi di tengah-tengah kami karena dikejar oleh seorang penguasa yang zalim." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertegun. Ia sadar bahwa jika menangkap Abu Nawas di hadapan para ulama, ia akan dianggap sebagai penguasa zalim seperti yang dikatakan oleh Abu Nawas.
Baginda Raja akhirnya mengurungkan niatnya dan meninggalkan tempat itu dengan kecewa. Namun sebelum pergi, Baginda Raja sempat bergumam dalam hati. "Awas kamu Abu Nawas, lain kali aku akan menangkapmu." Hari itu Abu Nawas pun bisa bernafas lega. Ia berhasil lolos dari kejaran sang raja berkat kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Nasib baik sepertinya sedang berpihak kepada Baginda Raja. Usahanya untuk menjebak Abu Nawas kali ini membuahkan hasil. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang cukup sulit. Abu Nawas pun bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiah yang akan saya dapatkan?" Baginda Raja pun menjawab, "Kamu akan mendapatkan 1000 dinar. Tapi awas ya, kalau gagal, kamu akan dipenjara selama sebulan." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menerima tantangan itu. Namun anehnya, bukannya berusaha menyelesaikan tantangannya, Abu Nawas malah dengan sengaja membuat dirinya gagal. Ternyata ada alasan di balik semua itu. Abu Nawas sedang merasa tidak betah di rumah. Hampir setiap hari istrinya terus memarahinya, membuat suasana rumah seperti neraka baginya. Dan karena itulah ia sengaja membuat dirinya kalah agar bisa dipenjara dan terbebas dari kemarahan istrinya. Baginda Raja yang tidak mengetahui alasan sebenarnya merasa bangga karena berhasil mengalahkan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesuai kesepakatan, kamu harus dipenjara selama sebulan," kata Baginda Raja dengan bangga. "Baiklah Paduka, hamba siap menjalani hukuman," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Minggu pertama di penjara, Abu Nawas tampak bahagia. Namun memasuki minggu kedua, ia mulai bosan dan rindu suasana rumah. Meskipun ia tahu istrinya masih sering marah-marah. Tapi ia sadar, ia harus tetap bertahan di penjara hingga sebulan lamanya. Agar tidak bosan, Abu Nawas pun mendapatkan ide. Ia melukis wajah istrinya di tembok penjara, lengkap dengan ekspresi marah yang sering dilihatnya di rumah. Anehnya lukisan itu malah membuat Abu Nawas ceria kembali. Dan suatu hari Baginda Raja memutuskan untuk melihat keadaan Abu Nawas. Ia berharap Abu Nawas tampak menderita dan memohon untuk dibebaskan. Namun alangkah terkejutnya Baginda Raja saat melihat Abu Nawas justru terlihat ceria di dalam penjara. "Wahai Abu Nawas, apa yang membuatmu ceria seperti ini?" tanya Baginda Raja dengan rasa penasaran. "Karena ada lukisan istri saya Paduka," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tembok penjara. Baginda Raja semakin heran. "Loh, bukankah istrimu galak dan suka memarahimu? Kenapa bisa membuatmu ceria?" tanyanya lagi. "Justru itu Paduka, setiap kali saya menatap lukisan ini, saya merasa semua masalah di penjara itu tidak ada apa-apanya dibanding mendengar omelan istri saya. Oleh sebab itulah saya merasa bahagia dan nyaman di sini Paduka," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Jadi waktu aku memberimu tantangan, kamu sengaja pura-pura gagal supaya bisa kabur dari istrimu?" tanya Baginda Raja sambil terkekeh. Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. "Dasar Abu Nawas, sudahlah, kamu keluar saja dari penjara ini. Aku akan menyediakan kamar tamu untukmu di istana. Di sana kamu bisa istirahat dengan tenang dan tanpa perlu takut dimarahi istrimu," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Abu Nawas pun keluar dari penjara dengan wajah penuh kemenangan. Sekali lagi, kecerdikannya berhasil membuat Baginda Raja tertawa. Dan kali ini ia mendapatkan tempat yang nyaman untuk beristirahat di istana.
kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk merayakan hari jadi negeri kota Baghdad. Pesta tersebut terbuka untuk semua rakyat, baik yang miskin maupun kaya, tanpa memandang status sosial. Para pejabat istana duduk bersama rakyat jelata, menikmati makanan dan suasana pesta yang semarak. Di tengah kemeriahan acara, Baginda Raja berdiri dan berkata kepada semua orang, "Wahai rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Untuk menambah kemeriahan, saya akan mengadakan sayembara dengan hadiah uang yang sangat besar." Salah satu rakyat bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, sayembara apa yang akan diadakan?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah menghatamkan Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat khatam, dialah pemenangnya." Rakyat yang lain pun bertanya lagi, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara ini hanya untuk pejabat istana atau untuk siapa saja?" "Sayembara ini terbuka untuk siapa saja, siapapun boleh ikut," jawab Baginda Raja. "Setelah sholat isya nanti, kita akan langsung memulainya." Semua orang pun antusias untuk mengikuti sayembara. Setelah sholat isya berjamaah, mereka berkumpul di halaman istana dan mulai membaca Al-Quran dari awal, yakni surat Al-Baqarah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia heran melihat begitu banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun menghampiri Baginda Raja dan bertanya, "Ampun Paduka, apa yang sedang terjadi?" Baginda Raja pun menjelaskan, "Saya mengadakan sayembara Abu Nawas. Barang siapa yang paling cepat khatam Al-Quran akan mendapatkan hadiah uang yang banyak." "Oh begitu, bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Tapi apa kamu yakin bisa menang? Lihatlah, mereka sudah sampai ke juz 5, jawab Baginda Raja. "Insya Allah Paduka," balas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas pun dipersilakan mengikuti sayembara. Tapi bukannya langsung membaca Al-Quran, ia malah pergi ke dalam istana, mengambil makanan dan makan dengan lahap. Setelah kenyang, ia bahkan duduk santai sambil mengamati peserta lain yang sibuk membaca Al-Quran. Melihat tingkahnya, Baginda Raja pun menegur, "Hei Abu Nawas, malam semakin larut, kenapa kamu belum mulai membaca? Kamu ini serius ikut atau tidak?" "Tentu saja saya ikut Paduka," jawab Abu Nawas dengan santai. Setelah merasa cukup istirahat, Abu Nawas pun mengambil wudhu dan mulai membaca Al-Quran. Namun baru beberapa menit membaca, ia tiba-tiba berteriak, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam. Jadi sayalah pemenangnya Paduka." Semua peserta lain terkejut dan tidak percaya. Salah seorang dari mereka pun protes, "Itu tidak mungkin Paduka. Kami yang sudah membaca sejak isya saja baru sampai ke juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru memulai baca sudah khatam?" Baginda Raja pun ikut ragu. "Abu Nawas, bagaimana caramu menghatamkan Al-Quran secepat itu? Dan apa buktinya?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Mendengar itu semua orang pun semakin bingung. "Kenapa hanya membaca surat Al-Ikhlas? Itu tidak bisa dianggap khatam Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Paduka, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi jika saya membacanya 3 kali, berarti itu sama seperti membaca seluruh Al-Quran Paduka." Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Mereka tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya ragu, kini kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Baiklah, sesuai janjiku, kamu adalah pemenang sayembara ini," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dan senyum kemenangan. Sementara para peserta lain hanya bisa bengong karena kalah oleh kecerdikan Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Memanglah pantas peribahasa jodoh nggak kemana, garam di gunung, asam di laut, akhirnya ketemu juga di panci. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali dari suatu ketika Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah mereka berdua di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Bahkan baru saja memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad, Tuan," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian ini mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap di sini selama 3 hari. Tapi sebelumnya, kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Nah, di dalam gudang itu banyak terdapat tikus. Jika ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Tapi kalau berhasil tidak menginjak tikus sama sekali, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ Abu Jahil juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemaninya. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Mimpi apa aku semalam sampai bisa ditemani wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi hari ini adalah hari yang paling sial buatku." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Loh, memang apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia barusan dengar. Kisah selanjutnya.
Alkisah, ada seorang ateis yang ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ia pun menantang orang-orang untuk berdebat dengannya. Dengan kecerdikan dan kecerdasannya, si ateis selalu memenangkan debat sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas. Maka pergilah ia ke warung di mana Abu Nawas dan kawan-kawannya sering berkumpul. "Siapa di sini yang bernama Abu Nawas?" tanya si ateis dengan nada kesombongan. Abu Nawas yang sedang asik ngobrol seketika menghentikan obrolannya. "Kamu siapa dan apa tujuanmu mencariku?" tanya Abu Nawas balik. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas? Tapi sepertinya kamu terlihat seperti orang bodoh," kata si ateis. Tak terima dengan ejekan tersebut, Abu Nawas pun langsung membalasnya. "Jangan menilai seseorang dari penampilannya, kawan. Bisa jadi kamu yang lebih bodoh. Kamu boleh saja memakai jubah kebesaran, tapi otak jangan kekecilan." Mendengar perkataan tersebut, sontak kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu jangan kurang ajar. Selama aku menantang debat orang-orang, tak ada satupun yang bisa mengalahkanku," kata si ateis dengan emosi. "Oh, jadi tujuanmu mencariku untuk menantang debat? Ngomong dong dari tadi, tidak usah pakai mengejek segala," balas Abu Nawas. Kemudian si ateis dipersilakan duduk di hadapan Abu Nawas, sementara kawan-kawan Abu Nawas sudah tak sabar menantikan keduanya untuk berdebat. "Baiklah, sekarang apa yang ingin kau debatkan? Aku terima tantanganmu," ucap Abu Nawas. "Gini, apakah kejahatan itu ada?" kata si ateis memulai pertanyaannya. "Oh iya, kejahatan itu memang ada," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah Tuhan menciptakan segalanya?" tanya si ateis. "Tentu saja, alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Tuhan," jawab Abu Nawas. "Nah, bila Tuhan memang menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Kalau begitu, Tuhan sendiri juga jahat. Tapi anehnya kenapa kalian justru menyembah Tuhan yang menciptakan kejahatan? Bisa kau jelaskan?" tanya si ateis. Abu Nawas hanya tersenyum menanggapinya. Ia pun lalu mulai menjelaskan. "Begini kawan, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin tanya sesuatu kepadamu. Apakah rasa dingin itu ada?" "Pasti ada lah, kamu pasti juga pernah merasakannya kan?" jawab si ateis. "Salah kawan. Sebenarnya dingin itu tidak ada. Dingin hanyalah ketiadaan rasa panas." Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kegelapan itu ada? Tanya Abu Nawas. "Ya, kegelapan memang ada," jawab si ateis. "Salah lagi kawan. Kegelapan itu tidak ada. Kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya," jelas Abu Nawas. "Ya sudah, baiklah. Itu terserah caramu berpikir. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaanku? Kamu sama sekali belum menjawabnya," balas si ateis. "Justru aku sedang menjelaskannya kepadamu bahwa sebenarnya kejahatan itu tidak benar-benar ada dengan sendirinya. Kejahatan ada ketika manusia mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam hatinya. Kejahatan itu ibarat dingin tanpa panas, ibarat kegelapan tanpa adanya cahaya terang," jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, si ateis pun tak mampu membantah ataupun menyangkalnya. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Di Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang terkenal sangat pelit. Dia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun kekayaannya melimpah dan rumahnya megah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh para tetangganya, ia tidak pernah bersedekah walaupun hanya sedikit. Tidak ada rasa belas kasihan di hatinya. Ia justru memandang sebelah mata kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan.
Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah si saudagar pelit tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, Abu Nawas berteriak lantang, "Assalamualaikum, juragan, izinkan saya masuk." Mendengar teriakan dari luar, sang tuan rumah pun mendekati gerbang dan mendapati Abu Nawas berdiri di sana. Dengan ramah ia menyambutnya. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Silakan masuk. Tumben kamu main ke rumahku," ujarnya berbasa-basi. Setelah duduk di ruang tamu, Abu Nawas pun membuka pembicaraan. "Saya ada sesuatu yang penting ingin saya bicarakan, Tuan." "Apa itu, Abu Nawas?" tanya si tuan rumah penasaran. Abu Nawas pun memasang wajah yang memelas. "Begini, Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan ingin bertobat, Tuan. Maafkanlah dosa saya, Tuan." Tuan rumah pun menggeleng. "Loh, Abu Nawas, saya tidak bisa mengampuni dosamu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya." "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini, Tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tampak bingung. "Oh, begitu ya. Tapi maukah Tuan mengambil ayam ini?" "Oh, tentu tidak, Abu Nawas. Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," balas tetangganya mulai kesal. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, saya tidak mau," sahut tetangganya tegas. "Terus bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini, Tuan?" Tetangganya pun akhirnya memberikan solusi. "Begini saja, kalau si pemilik ayam itu tidak mau menerima, ya bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik." "Oh, baiklah, Tuan. Terima kasih atas sarannya, Tuan," ujar Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Dia pun pulang ke rumah dan membawa ayam tersebut. Sementara itu tetangganya pun masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa salah satu ayamnya hilang. "Kurang ajar, jangan-jangan ayam yang dicuri Abu Nawas itu ayamku," geramnya dalam hati. Dan keesokan harinya sang tetangga pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh emosi. "Hei, Abu Nawas, ayam yang kau curi itu ternyata milikku. Cepat kembalikan." Dengan santai Abu Nawas pun menjawab, "Tidak bisa, Tuan. Bukankah Tuan sendiri yang sudah menolak ayam itu berkali-kali? Malah Tuan menyuruhku untuk membawa pulang dan merawatnya. Dan lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng." Tuan rumah itu pun semakin marah. "Awas kamu, Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti." Abu Nawas pun hanya tertawa kecil. "Silakan, Tuan. Tapi kalau Tuan lapar, mampir saja. Masih ada kok sisa ayam goreng di dapur." Kisah selanjutnya. Selain cerdik, Abu Nawas juga terkenal di kalangan istana sebagai orang yang sering berkelana ke berbagai daerah luar untuk berdagang. Maka dari itu, Abu Nawas dianggap mahir berbagai bahasa asing. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diperintah Baginda Raja sebagai penerjemah. Seperti apa kisah kocaknya? Berikutlah kisah lengkapnya. Diawali ketika pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing. Sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Melihat rajanya yang kebingungan, penasihat istana pun memberikan saran. "Paduka, kenapa kita tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja terkejut nama Abu Nawas diusulkan. Karena selama ini Baginda Raja tidak tahu dan tidak pernah mendengar Abu Nawas berbicara dengan bahasa asing. Memangnya dia bisa bahasa asing?
Paduka, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing, kata sang penasihat istana menjelaskan. Mendengar penjelasan penasihat istana itu, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Dan singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah. Dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun diam-diam sang penasihat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasihat istana itu bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku perhatikan dari tadi kok ada yang aneh caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja. Bagaimana caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja yang begitu panjang, tapi kamu menyampaikannya begitu singkat? Dengan entengnya dan sambil sedikit tertawa, Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mah gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa. Ya, walaupun nggak tahu isi cerita Baginda Raja. Nah, kalau Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan acungkan jempol.' Tamu asing itu juga langsung mengacungkan jempol. Tamu happy, Baginda Raja pun happy." Mendengar hal itu, penasihat istana tak kuasa menahan tawanya. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong koin emas, hasil darinya sebagai penerjemah yang handal. Kisah selanjutnya. Suatu hari di istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, seorang ulama terkemuka datang membawa pertanyaan yang membuat semua orang di ruangan sidang terdiam. "Wahai Paduka yang mulia," katanya, "jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Tuhan membiarkan agama-agama lain ada di dunia ini, Paduka?" Baginda Raja Harun Ar-Rasyid meskipun dikenal bijaksana, tak langsung dapat menjawab pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak, lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku ingin kamu menjawab pertanyaan ini. Pastikan jawabanmu membuat semua orang di sini puas, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum seperti biasa, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak gentar menghadapi pertanyaan yang sulit. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "saya bisa menjawab pertanyaan ini, Paduka. Tetapi izinkan saya menyiapkan sesuatu terlebih dahulu, Paduka. Saya memerlukan waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawabannya." Baginda Raja pun mengaku setuju. Tetapi ulama itu merasa Abu Nawas hanya mencari alasan. "Abu Nawas," katanya dengan nada menantang, "jika kamu tidak mampu menjawab pertanyaanku besok, aku akan meminta Baginda Raja menghukummu atas kelancanganmu mengulur waktu." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Tenang, insya Allah besok saya akan memberikan jawaban yang memuaskan." Dan benar saja, keesokan harinya semua orang berkumpul di kebun istana sesuai permintaan Abu Nawas. Di sana mereka menemukan kebun yang penuh dengan berbagai jenis pohon. Pohon kurma yang tinggi, pohon apel yang berbuah lebat, pohon mangga yang harum, dan pohon belimbing yang penuh warna. Abu Nawas mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk menjelaskan jawabannya. "Wahai Paduka yang mulia dan para hadirin semua," kata Abu Nawas, "sebelum saya menjawab pertanyaan tentang agama, izinkan saya memberikan perumpamaan sederhana. Lihatlah kebun ini. Mengapa Tuhan menciptakan berbagai jenis pohon dengan buah yang berbeda-beda?" Salah satu pejabat pun menjawab, "Ya, agar manusia dapat menikmati berbagai macam buah sesuai selera mereka, Abu Nawas."
Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Tepat sekali. Tetapi, apakah Anda semua setuju bahwa pohon kurma adalah yang paling istimewa, terutama bagi umat Islam? Kurma memiliki nilai spiritual yang tinggi, bahkan disebutkan dalam Al-Quran." Semua orang mengangguk setuju, tetapi ulama itu masih belum puas. "Abu Nawas," katanya, "apa hubungannya ini dengan agama?" Abu Nawas pun lalu memerintahkan pelayan untuk membagikan buah-buah dari kebun itu kepada semua yang hadir. Para pejabat mencicipi berbagai macam buah. Ada yang makan apel, mangga, belimbing, dan kurma. Namun seorang pejabat tiba-tiba berseru, "Kurma ini keras dan terlalu manis, aku lebih suka apel." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Lihatlah Tuan Ulama, meskipun kurma adalah buah terbaik menurut kita, tidak semua orang bisa langsung menghargainya. Begitu pula dengan agama. Islam adalah agama yang benar, tetapi tidak semua orang langsung memahami dan menerimanya. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, agar hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang mengikuti jalan Islam." Ulama itu mulai terdiam, tetapi ia masih penasaran. "Tapi Abu Nawas, apakah itu berarti agama lain juga memiliki nilai seperti Islam?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Seperti halnya pohon di kebun ini, Tuan. Ada pohon yang buahnya baik dan bergizi, tetapi ada pula yang buahnya tampak manis tapi tidak berguna. Begitu pula dengan agama lain. Beberapa agama mungkin mengajarkan kebaikan, tetapi hanya Islam yang membawa kebenaran sejati. Keberadaan agama lain adalah ujian bagi umat Islam. Apakah kita tetap teguh pada iman atau tergoda oleh hal-hal yang tampak menarik tetapi tidak hakiki?" Semua orang mulai mengangguk setuju. Bahkan Baginda Raja merasa kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Tuhan menciptakan perbedaan agar manusia berpikir dan mencari kebenaran. Namun, tugas umat Islam adalah menunjukkan keindahan ajaran kita sehingga orang lain tertarik, bukan dengan paksaan, tetapi dengan cinta dan hikmah. Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kamu telah membuktikan kecerdasanmu. Aku akan mengingat perumpamaan ini selamanya, Abu Nawas." Dan sejak hari itu, kebun istana tidak hanya menjadi tempat indah, tetapi juga menjadi simbol pelajaran mendalam tentang kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan dunia yang penuh warna.